Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menjelaskan tahapan CSN 2024 bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penempatan dan belum lulus tahun 2023. Namun di sini Bapak Ibu dari timeline yang akan kita sampaikan, prediksi untuk seleksi untuk pelaksanaan P3K-nya kemungkinan akan dilakukan di bulan Juni. Nah, penting sekali bagi kita untuk mengetahui timeline pelaksanaan CSN ini, dan kita akan cek juga bagaimana informasi pengusulan formasi dari Pemda. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah, di video kali ini kita akan menunjukkan timeline CSN 2024 yang disebut sebagai CSN periodik ya tahun 2024 ini, karena memang ada 3 periode yang di planning untuk dilaksanakan di tahun ini. Nah, kita mulai dari periode pertama, di situ ada 3 bulan, yaitu mulai dari April, Mei, dan Juni. Nah, kalau kita lihat dari schedule timeline ini, bahwa mulai dari April dan Mei itu akan ada seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Artinya ini lebih dulu Bapak Ibu dibandingkan P3K, di mana di sini nanti akan ada pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, masa sanggah administrasi, dan pengumuman pasca sanggah administrasi. Kemudian di akhir bulan Aprilnya ya, di minggu ketiga baru akan ada penjadwalan untuk seleksi kompetensi untuk periode pertama ini sampai dengan awal bulan Mei. Jadi ini Bapak Ibu ya rentang waktunya. Kemudian mulai dari akhir bulan Mei ini baru akan ada seleksi SKD-nya untuk CPNS dan sekolah kedinasan tadi untuk yang periode pertama. Kemudian di akhir bulan Mei ini juga akan ada pengolahan hasil untuk periode pertama ini. Kemudian untuk periode pertama masih terus berlanjut sampai dengan memasuki bulan Juli dan Agustus ya, yang ini sampai dengan pengumuman hasil akhir ya pasca sanggah untuk periode pertama. Namun Bapak Ibu, saat periode pertama belum selesai, nanti di awal bulan Juni ini sudah dibuka ya untuk P3K-nya. Di sini juga akan disampaikan pengumuman pendaftaran, administrasi, sanggah, dan pengumuman pasca sanggah. Ini untuk P3K-nya, serta akan ada penjadwalan untuk seleksi P3K-nya di tahap 1. Nah, sampai ini terus berjalan Bapak Ibu, nanti akan masuk pada pengumuman juga ya, sampai dengan untuk periode kedua ini sampai memasuki akhir bulan Oktober ya, sampai memasuki bulan Oktober. Namun sambil ini berjalan, periode keduanya akan juga dibuka ya di bulan Juli untuk pelaksanaan dan penjadwalan kembali di periode keduanya. Ini kemungkinan sama untuk CPNS dan P3K-nya, namun ini untuk periode kedua yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2024. Nah, ini tahapan-tahapannya, lini masanya sama dengan yang periode pertama, hanya rentan waktunya yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu, nanti di bulan Oktober akan ada lagi pembukaan seleksi yang periode ketiga sampai dengan akhir Desember, yang mana pengumumannya akan diakhiri sampai dengan bulan Desember 2023. Ini prediksi Bapak Ibu ya, karena ini adalah maksimal 3 kali periode dilaksanakan seleksi tahun 2024 ini. Kalau tidak memungkinkan maka bisa saja 1 kali ataupun mungkin 2 kali. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan begitu banyaknya peluang untuk masuk pada CSN 2024, karena memang ini adalah dikatakan ronde terakhir ataupun ronde final untuk menjadi ASN, khususnya juga rekan-rekan guru menjadi P3K, sehingga pemerintah membuka sangat besar peluang. Ada jutaan formasi CPNS dan P3K tahun 2024 ini. Namun Bapak Ibu, masih ada saja masalah klasik yang muncul Bapak Ibu yang menyebabkan honorer menjadi cemas. Nah, itu berkaitan dengan formasi ya, di mana pengusulan kebutuhan CPNS dan P3K ini dijadwalkan sampai akhir bulan ini Bapak Ibu, sampai dengan akhir bulan Januari ini. Nah, kita belum dapat mengetahui update terkini apakah Pemda ini sudah sangat serius mengusulkan. Namun Bapak Ibu, kita akan lihat kenyataannya di sini. Meskipun Bapak Ibu mengatakan jika kemungkinan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun, di mana tahap pertama itu terdiri dari seleksi CPNS dan P3K, di sini disebutkan di bulan Mei ya, tapi kalau ini masa tadi P3K itu bakal kemungkinan akan baru bisa dibuka di bulan Juni. Nah, ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes ya, ini untuk CPNS, dan jika belum masih kosong lagi, masih tes lagi di berikutnya. Ini sebagaimana tahapan tadi. Jika jadwal tahapan seleksi CPNS 2023 menjadi acuan, maka diperkirakan jadwal pendaftaran untuk 2024-nya dibuka bulan Maret 2024. Nah, ini kalaupun dipercepat ya, mudah-mudahan saja dipercepat lebih baik ya. Namun Bapak Ibu, yang menjadi persoalan adalah formasi ya. Masalah klasik usulan formasi CPNS dan P3K.
Nah, kasus Pemda mengusulkan jumlah formasi yang jauh dari kebutuhan seperti terjadi pada seleksi tahun sebelumnya mulai muncul tanda-tandanya. Nah, sebagai contoh di Kota Mataram, Provinsi NTB, saat ini Pemda setempat melakukan kajian dan penghitungan terhadap kebutuhan ASN sebagai acuan usulan tahun 2024 ini. Menurut informasi Sekda Kota Mataram, kami sudah meminta masing-masing OPD untuk menghitung kebutuhan ASN di kantor mereka. Jangan sampai kami bilang kurang, tetapi ternyata kelebihan, kata Sekda. Dia mengatakan untuk menghitung dan usulan ASN ini, daerah tidak hanya menghitung kebutuhan SDM semata, tapi juga menghitung anggaran dan kebutuhan penggajian. Nah, lagi-lagi anggaran ya. Sementara anggaran gaji ASN tidak boleh lebih dari 30% APBD. Itu termasuk untuk gaji P3K. Sementara dana alokasi umum atau DAU hingga saat ini masih belum pernah bertambah. Nah ini ya, kenapa masalahnya masih seperti ini saja ya, berkaitan dengan anggaran. Oleh karena itu, kata Sekda Mataram, pemerintah daerah juga harus bekerja keras untuk mencari sumber baru pendapatan asli daerah dengan mendorong pejabat-pejabat yang mengelola PAD. Dewan Pembina Honorer K2 Nurbaiti juga sudah mencemaskan masalah usulan formasi dari Pemda. Dia menyarankan seluruh honorer K2 mengawal masing-masing daerah agar usulan formasi P3K 2024 bisa dimaksimalkan. Hal senada juga disampaikan oleh Forum Tenaga Tendik Bapak Ibu, yaitu Sutrisno. Dia mengaku sudah menyampaikan kepada honorer Tendik untuk mengawali masing-masing daerah supaya bisa memaksimalkan kuota Tendik termasuk penjaga sekolah agar tidak tercecer dalam pengangkatan P3K 2024. Sayangnya, fakta di lapangan tidak semudah dibayangkan. Sutrisno mengaku menerima laporan dari rekan-rekannya bahwa tidak semua Pemda memberi respon positif. Jadi rata-rata Pemda menjawab masih terkendala anggaran, kata Sutrisno. Jadi Bapak Ibu, ini masih berkaitan dengan anggaran ya, heran juga. Kalaupun pemerintah ingin mengakhirkan masa honorer di tahun 2024 ini, semestinya ada solusi untuk penyelesaiannya. Demikian Bapak Ibu update informasi penerimaan ASN tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.